Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus 1 di pengantar limit ya. Hari ini kita mulai belajar kalkulus. Jadi yang selama ini kita pelajari sebelumnya yaitu bukan kalkulus. Itu merupakan review dari materi SMA dan pengenalan prakalkulus saja. Materi-materi sebelumnya di bab 0 ini di bab prasyarat memberikan gambaran dan pengenalan dasar tentang topik dalam kalkulus, tapi materi-materi tersebut bukan merupakan materi kalkulus. Nah, dengan berbekal penguasaan materi sebelumnya, sekarang kita siap untuk mempelajari konsep pertama, dan bahkan ada yang mengatakan ini konsep yang paling penting, yaitu limit. Topik ini yang membedakan kalkulus dengan beberapa topik lain di matematika. Bahkan banyak sekali matematikawan yang mengatakan bahwa kalkulus itu adalah studi dari limit. Calculus is the study of the limits. Maaf kalau tajwidnya salah. Konsep limit merupakan konsep pokok dalam banyak sekali masalah dalam fisika, teknik, dan social science, dan di bidang lain tentunya aja. Pada dasarnya, pertanyaan yang muncul di dalam pembahasan limit itu adalah apa yang terjadi dengan fx, kalau misalkan fx ini adalah suatu fungsi dengan variabel x. Apa yang terjadi dengan si fx ini saat x-nya mendekati suatu bilangan real, sebut saja c. Ada banyak sekali kondisi atau latar belakang yang menggambarkan konsep limit ini, tetapi pada dasarnya kondisi-kondisi tersebut mirip atau berasal dari ide yang sama. Oke, kita mulai dari yang ini. Apa ini? Ini adalah gambar timbangan, bukan ya? Ini gambar speedometer. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin speedometer itu menampilkan kecepatan misalkan 60 km per jam, padahal perjalanannya belum sampai 1 jam. Gimana ngomong 60 km tiap jam atau per jam, wong perjalanannya saja belum sampai 1 jam. Ya mungkin karena speedometer itu melihat kecepatannya tidak per jam, tapi per menit, per detik, per setengah detik mungkin ya, atau satuan yang lain. Kalaupun per detik atau per setengah detik, harusnya juga bukan kecepatan di detik tertentu, di saat waktu tertentu pas gitu ya, tetapi kecepatan rata-rata di detik itu. Misalkan per detik ya, antara detik ke-1 dengan detik ke-2, berarti bukan kecepatan di detik 1, tetapi kecepatan rata-rata di detik ke-1 sampai ke detik ke-2, seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Berapakah kecepatan dari sepeda motor misalkan di saat T untuk T-nya sama dengan 1, jadi tepat sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau di gambar sini adalah 190. Pertanyaan kita untuk membangun konsep limit ini adalah bagaimana speedometer tersebut menunjukkan angka 190 pada waktu T loh ya. Ini seolah-olah kita lihat speedometer itu real time. Saat kita jalan, kita lihat speedometer, dia sudah menunjukkan suatu nilai tertentu, tidak menunggu 1 jam. Ini saya bacakan, misal suatu benda bergerak maju dan bisa diketahui perpindahan benda tersebut pada waktu T. Perpindahannya misalkan kita lambangkan dengan ST. Jadi posisinya benda tersebut saat detik ke T, saat waktu ke T adalah ST. ST berarti suatu fungsi terhadap T ya. Nanti bisa jadi ST sama dengan apa saja tergantung modelnya di lapangan gitu. Seberapa cepatkah benda tersebut bergerak saat T sama dengan 1? T sama dengan 1, bukan lagi kecepatan rata-rata ya. Bukan lagi kecepatan rata-rata antara 1 detik ke-1 sampai detik ke-2, sampai dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2. Nah, yang barusan kita tanyakan ini adalah konsep kecepatan sesaat, bukan kecepatan rata-rata ya. Jadi kecepatan rata-rata kita menghitung dari posisi di T0 dan T1 gitu ya. Kemudian kita hitung kecepatan rata-ratanya. Tetapi yang barusan kita tanyakan tadi itu, yang barusan kita ingin tahu jawabannya tadi adalah konsep kecepatan sesaat. Dan konsep ini tidak akan bisa dijelaskan, tidak akan bisa diturunkan idenya jika tidak menggunakan
konsep limit. Ini kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi dengan waktu tempuhnya, waktu selisihnya. Nah, ini disebut rata-rata karena dia adalah ya kecepatan di interval tertentu. Misalkan pada interval 1, 2, jadi saat T sama dengan 1, T sama dengan 2, kecepatan rata-ratanya adalah ini. S2 dikurangi S1 dibagi 2 dikurangi 1. Kalau lebih pendek lagi, bukan dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, tetapi dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,2, lebih dekat lagi intervalnya. Kalau tadi itu dari 1 sampai 2, sekarang dari 1 sampai 1,2 segini. Bagaimana kalau lebih pendek lagi, dari 1 sampai 1,02? Semakin dekat dengan 1 ya, mungkin 1 dengan 1,00005 gini. Jadi semakin dekat dengan 1. Itu lebih menggambarkan kondisi kecepatan realnya dia di sama dengan 1. Jadi meskipun sekecil apapun kita dekatkan dia, sekecil apapun jaraknya, maksudnya antara ini ujung interval kiri dengan yang kanan, tetap saja yang kita hitung barusan tadi itu adalah kecepatan rata-rata, belum mewakili berapakah kecepatannya dia saat T sama dengan 1, masih belum menjawab itu. Oke, nanti kita akan mendefinisikan kecepatan sesaat itu menggunakan konsep limit. Di luar topik kecepatan sesaat, ini ya, telah kita ketahui bahwa luas suatu poligon beraturan, segi N, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya, yang beraturan, bisa kita ketahui luasnya kalau kita tahu panjang salah satu sisi atau jarak dari salah satu ujung ke titik tengahnya mereka gitu ya. Kita bisa mengetahui dari geometri, mungkin di SMA dulu sudah disampaikan. Lalu bagaimana dengan bangun yang memiliki sisi lengkung? Itu caranya mendefinisikan luasnya kira-kira bagaimana? Kalau poligon sudah kita dapat. Terus yang sisi lengkung, contohnya apa? Contohnya adalah lingkaran. Kira-kira luas lingkaran ini berapa ya? Atau cara menghitungnya bagaimana ya? Sebenarnya ribuan tahun lalu itu ada orang bernama Mbah Archimedes punya gagasan terkait masalah menentukan luas dari lingkaran ini. Coba sekarang kalau misalkan saya tanya, ini adalah segitiga, yang di luar ini adalah lingkaran. Apakah Anda setuju jika saya katakan luas lingkaran sama dengan luas segitiga? Kalau Anda tidak setuju berarti masuk akal ya, karena di sini ada area dari lingkaran yang tidak kehitung, jadi ya jelas tidak sama. Oke, bagaimana kalau bukan segitiga? Saya tawarkan lebih tinggi lagi, segi 4. Sepertinya lebih bagus daripada tadi karena yang tidak dihitung semakin sedikit. Ya kan jadi 4, Pak. Bukan itunya ya. Luasnya jadi lebih sedikit yang tidak kehitung. Sehingga kalau kita katakan ya luas segi 4 ini lebih mendekati lingkaran daripada segitiga tadi. Tetap saja tidak bisa kita katakan luas segi 4 ini sama dengan luas lingkaran. Oke lah, bagaimana kalau segi 5? Lebih baik sih, tapi sama jawabannya. Tidak sama dengan. Bagaimana kalau seginya saya banyakin sampai begini? Nah, kalau ini kayaknya sudah ya, sudah sama. Jadi luas dari segi N ini, entah N-nya berapa ya, tadi banyak sekali. Sudah sama dengan luas lingkaran. Tunggu dulu, kalau kita zoom, masih saja kita temukan seperti ini. Meskipun seginya misalkan segi 500 miliar kuadrat dikali 15 gitu ya. Tetap saja akan kita temui yang seperti ini. Luas lingkaran tidak sama dengan luas segi N meskipun N-nya sangat besar sekali. Oke, kita kembalikan lagi. Masalah selanjutnya, kita telah belajar dan mengetahui formula jarak dari dua titik di bidang kartesius. Jarak dari A ke B kita bisa menghitung menggunakan formula yang sudah kita bahas di bab 0.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung panjang suatu kurva yang melengkung. Jadi yang saya mau hitung itu bukan yang kuning ini, ya, jadi jarak A ke B garis lurus seperti itu, tetapi panjang dari kurva yang melengkung ini. Kira-kira berapa ya? Atau formulanya bagaimana? Yang jelas kalau ditanya apakah panjang yang kuning ini sama dengan panjang yang putih, tidak sama, yang jelas masih panjangan yang putih ini. Oke, saya tawarkan lagi sekarang. Bagaimana kalau saya potong begini? Jadi yang ini saya tempelkan di sini. Sekarang tidak lagi lurus dari A ke B, tetapi ya mampir dululah ke sini, kemudian baru ke B. Kayaknya lebih baik dari yang tadi, lebih mewakili, tapi sekali lagi tidak. Kenapa? Ya karena dia begini. Yang ini lurus, yang ini bengkok, pasti panjangnya berbeda. Yang ini pun juga demikian. Oke, bagaimana kalau saya tambahkan lagi? Mungkin kalian sudah mulai bisa menebak ya jawabannya. Tidak sama. Kalau saya perbanyak terus sampai banyak sekali, ratusan, ribuan, triliunan, apakah sudah sama antara yang tadi garis gabungan dari garis-garis dari segmen-segmen tadi dengan panjang dari kurva ini? Belajar dari pengalaman yang tadi, pasti kalian menjawabnya tidak. Ya memang tidak ya. Kita zoom saja, pasti akan ada yang seperti ini. Berapa banyak pun N ya, N-nya triliunan pun pasti akan kita temui yang seperti ini. Jadi panjang kurvanya tidak sama dengan panjangnya total dari panjang segmen tadi yang kita buat untuk mendekati ini. Atau yang kuning lah. Jadi yang panjang yang kuning ini tidak sama dengan panjang yang putih. Oke, itu tadi ya. Jadi backgroundnya adalah kecepatan sesaat, lalu luas lingkaran, lalu panjang kurva. 3 masalah yang tadi barusan saya sebutkan, itu semuanya mengarah ke konsep limit. Ada banyak konsep lain sebenarnya yang juga mengarah ke konsep limit ini, selain dari 3 masalah yang telah disebutkan. Nah, akan kita dahului pembahasan limit dari yang intuitif dulu ya. Baru nanti kita ke yang definisi formalnya. Tapi itu tidak di satu-satu lah. Tidak di subbab 1.1, mungkin lebih setelah itulah 1.2 atau 1.3. 1.2 itu yang definisi secara resminya, secara formalnya. Oke, pengertian limit secara intuisi. Oke, saya punya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi x kurangi 1. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, kita perlu memahami makna kata limit di sini. Limit di sini bukan limit yang biasa kita dengar, yaitu yang maknanya batas gitu ya kalau di kamus. Tapi kita sering punya banyak konsep itu yang secara kata-kata itu sama dengan kata-kata di bidang lain seperti fungsi. Fungsinya kita dengan fungsinya sosial beda. Kalau fungsinya yang di sosial mungkin artinya fungsi itu kegunaan. Tapi fungsi kalau kita aturan pengawanan. Sama aja dengan konsentrasi gitu ya. Konsentrasi itu fokus, tetapi beda cerita kalau kita sudah ngomong tentang konsentrasi zat kimia atau konsentrasi garam di dalam suatu larutan seperti itu. Oke, kita punya fungsi itu. Saya tandai. Jadi tadi kan kita akan meneliti si f ini saat x itu dekat dengan c, ya c-nya suatu bilangan real, kira-kira si fx itu perilakunya gimana ya? Dia menuju ke siapa ya kira-kira? Nah, bahkan di sini ini salah satu yang perlu diperhatikan ya, bahwa untuk mencari nilai limit dari suatu fungsi di suatu nilai tertentu, di suatu bilangan real tertentu, misalkan di sini c, kita tidak membutuhkan f itu terdefinisi di c. F-nya tidak terdefinisi c, tidak apa-apa, karena yang kita cari adalah saat x-nya dekat dengan c, tidak sama dengan c. Nah, contohnya adalah seperti ini, si f ini kan nggak terdefinisi di x sama dengan 1.
Cuman kita akan mencari saat X-nya itu dekat dengan 1, kira-kira fx-nya itu dekat dengan siapa. Notasi limit hanya memperhatikan perilaku fungsi di sekitar 1 atau di sekitar C lah, bukan di C-nya. Oke, jadi perlu saya jelaskan dulu notasi ini ya. X dekat dengan 1. Ada yang mengatakan mendekati 1, approach gitu ya. Tapi jangan dikira X-nya itu berjalan. Artinya mendekati 1 berarti makin lama makin menuju ke 1. Jangan dipikirkan yang seperti itu. Notasi ini artinya adalah X dekat dengan 1. Dekat itu seberapa dekat? Nah, karena kita tidak bisa mengatakan kalau saya punya suatu bilangan 1, yang paling dekat dengan 1 siapa? Bilangan real yang paling dekat dengan 1 adalah tidak ada ya. Atau yang paling mudah dulu lah, si 0. Bilangan real, oke saya batasi. Bilangan real positif yang paling dekat dengan 0 siapa? Tidak ada. Oh ada Pak. Siapa? 0,1. Oh ada yang lebih dekat 0,001. Ada yang lebih dekat 1/1 juta. Oke lah ada Pak, saya nggak bisa kasih tahu. Pokoknya namanya A. Dia dekat dengan 0. Dia yang paling dekat lah Pak dengan 0. Meskipun A itu dekat dengan 0, ya, A-nya misalkan positif ya, A-nya di kanannya 0. A/2 itu juga masih tetap positif dan dia itu lebih kecil daripada A. Jadi siapapun A bilangan real positif dalam kasus contoh ini ya, siapapun bilangan positif A, Anda tidak bisa mengatakan A itu adalah bilangan paling dekat dengan 0. Kenapa? Karena A/2 lebih dekat lagi ke 0. Jadi kalau dikatakan bagaimana? Siapakah bilangan yang paling dekat dengan 0? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau sampai ada ya nanti jadi seperti ini. Sekali lagi notasi ini adalah X dekat dengan 1. Seberapa dekatkah dekat? Kita tidak bisa membayangkan. 1/1 miliar kalau ada 2 bilangan jaraknya adalah 1/1 miliar itu tidak dekat. Itu masih kurang dekat lagi. Kalau 1/1 miliar saya kuadratkan, tidak cukup dekat juga. 1/1 miliar saya pangkatkan 1 miliar, lalu saya pangkatkan 1 miliar lagi, tidak cukup dekat. Ya, masih kurang dekat lagi. Jadi kita daripada repot ngomongnya itu, kita tulis saja. X dekat dengan 1 ya begini. X dekat dengan 1. Ada yang nanti mungkin bilang mendekati, tidak apa-apa, silakan dipakai. Mungkin beda buku, beda penerjemah, beda dosen, beda pengajar akan mengatakan kata yang berbeda. Nanti kalau kalian menemui ada pengajar yang mengatakan X mendekati 1, mohon jangan dianggap X itu berjalan. Makin lama makin dekat dengan 1, tidak seperti itu ya. X ya sudah segitu X mendekati 1. Oke. Sebelum kita masuk ke limit ya, saya misalkan di sini 1. Kalau saya mengatakan X itu dekat dengan 1, apakah X itu bisa 0? Tidak, karena 0 tidak dekat dengan 1. Apakah 1,0000001? Tidak, karena itu kurang dekat. Jadi, kalau misalkan saya punya seperti ini artinya sudah jelas X-nya tidak 0, sudah jelas X-nya tidak 10, sudah jelas X-nya tidak 1/1 miliar, ya, itu agak dekat dengan 0 ya. X ini adalah notasi pokoknya di sinilah dekat sekali dengan 1, entah itu dari kiri atau dari kanan. Karena nanti kita akan punya 2 konsep ya. X-nya dekat dengan 1, dekat di mana nih? Dekat di kanannya atau di kirinya gitu. Artinya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Di sini F ini tidak terdefinisi dx sama dengan 1 karena ada bentuk 0 dibagi 0 ya. Tadi sudah disinggung bahwa dia tidak terdefinisi di titik itu. Nah, meskipun dia nggak terdefinisi, ini yang akan kita tanyakan. Apa yang terjadi dengan fx? Perilaku fx-nya gimana ya saat x mendekati 1? Nah, ini saya malah menulisnya mendekati. Tapi mohon dipahami bahwa mendekati tidak berarti x-nya berjalan. Mendekati 1, X dekat dengan 1 gitu aja. Nah, untuk menjawab ini, apa yang terjadi dengan si fx saat X dekat dengan 1 ini, kita bisa secara umum kita bisa melakukan
3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama, kita membuat daftar nilai. Jadi di sini kita tulis 1,25 itu 3,8. 1,1 itu kalau saya masukkan di sini X-nya, saya substitusikan dia 3,3. Lalu saat ini 1,01, jadi lebih didekatkan gitu ya. Jadi kita tadi mau mencari tahu saat X-nya dekat dengan 1 gimana ya. Jadi kita lihat 1,25 nilainya dia adalah segitu. Kemudian 1,1 nilainya segitu. Terus saya dekatkan di sini 1,01, dia nilainya adalah 3,03. Lebih dekat lagi ke 1,001. Di situ nilainya adalah 3,003. Kayaknya makin X ini makin dekat dengan 1, ini makin dekat dengan siapa ya? Terus itu yang kalau dari kanannya 1. Bagaimana dengan kirinya 1? 0,75. Itu Y-nya adalah 2,313. Saat agak saya dekatkan lagi ke 1, jadi lebih ke kanan ya. 0,9 ketemu 2,71. Saat X-nya 0,99, dia 2,970. Saat X-nya 0,999, 3 angka di belakang koma, 39 ya. Dia nilai Y-nya adalah 2,997. Nah, saat si X-nya itu saya dekatkan dengan 1, atau saat X-nya dekat dengan 1 itu, kira-kira makin lama makin menuju ke siapa ini ya, si tanda tanya ini? Itu cara yang pertama, menggunakan tabel nilai. Cara yang kedua adalah menggunakan diagram skema. Jadi seperti yang dulu kita bahas, ini adalah X. Karena X-nya itu tidak diskrit ya, dia kontinu berupa interval. Kalau di sini mungkin berupa garis bilangan real. Jadi saya nulis fungsi itu domainnya ya berupa garis begini, tidak bisa saya list satu persatu. Kemudian ini adalah kodomainnya. Jadi 1,25 tadi dipetakan ke 3,813. 1,1 loh kan lebih dekat. Ini kan si satunya di sini satunya. 1,25 nilainya segini. 1,1 nilainya segitu. 1,01 nilainya segini. Oke, saya hapus biar lebih cerah. 1,001 dia nilainya di sini 3,003. Nah, terus kemudian kalau yang dari kiri ya, karena garis bilangan real itu yang negatif di kiri, yang positif di kanan, meskipun di sini di bawah saya sebut kiri sajalah. 0,75 ternyata dipetakan ke 2,313, 0,9 ke sini, 0,99 berarti lebih dekat lagi ke 1 ya, si satunya di sini. Dia adalah 2,97, di 0,999 dia adalah 2,997. Pertanyaannya adalah saat kita dekatkan dengan 1 makin dekat lagi, karena ini tidak cukup dekat ya. 1,001 tidak bisa kita katakan dia dekat dengan 1. Harus lebih dekat lagi. Kira-kira nilainya berapa gitu. Oke, mungkin ada applet yang bisa kita buka di sini. Contohnya adalah X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1. Ini contoh kita tadi. Kemudian saya enter di sini. Nah, di sini terlihat bahwa 4 dipasangkan dengan 13, min 2 dengan 7 waktu kita eksekusi untuk nilai ini. Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 itu. Yang bisa kita lakukan adalah, kan pertanyaan tadi kita tepat di 1 berapa gitu ya. Tepat di 1 berapa, dia nggak terdefinisi yang jelas tepat di 1 karena ada pembagian dengan 0 tadi, 0 per 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, F3 itu 13. Kalau 2 itu 7. Apakah 2 sudah cukup dengan 1? Belum. Harus lebih dekat lagi. Kalau segini, 1,1 nilainya 3,31. 1,05 nilainya adalah 3,15. Jadi gambarannya waktu saya dekatkan dia dengan 1, nggak seru ya. Ini saya zoom out dulu biar tahu makin lama dia makin ke siapa. Oke, saya jaraknya masih 1 dulu. Jadi
Ini saya gerakkan, ini tadi dia dipasangkan dengan siapa gitu. Ini 1, saya dekatkan dengan 1, saya dekatkan dengan 1, lebih dekat lagi ke 1 kecil sekali ya. Saya dekatkan lagi ke 1, dia makin lama makin ke siapa ini ya? Makin lama kok kayaknya makin mendekati 3. Coba saya dekatkan lagi, lihat ini 1,015 dipasangkan dengan 3,04. Saya dekatkan lagi, ya sudah di bawahnya 1 ya. Dia kayaknya makin lama makin mendekati 3 deh. Oke lah, coba sekarang yang dari kirinya 1. Ya kalau ini garis bilangan real kan ini yang negatif-negatif, ini di kiri. Di kirinya 1 adalah 0. 0 itu tepat di 0 misalkan. Ini 0,007 ya. Nilainya di sini. Kalau segini, semakin saya dekatkan dengan 1 kok ini kayak makin dekat dengan 3 ya. Saya dekatkan lagi dengan 1, makin dekat, di sini 0,96. Lebih dekat lagi kok makin lama makin ke 3. Jadi mungkin dari sini untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa saat X-nya dekat dengan 1, Fx-nya atau Y-nya ini dekat dengan 3. Oke. Kalau di sini, ini sebenarnya akan berubah, misalkan delta X-nya saya ganti dengan 0,1. Jadi kita akan cari tahu nih di sekitar 1 ini nilainya berapa. Kalau kita lihat 1,75 lebih dekat lagi ke 1 yaitu ini. 1,9, 2,1, 2,44, 2,7. Lebih kecil lagi, coba segini. Ini kan bilangan-bilangan yang lebih dekat lagi ke 1 ya daripada yang tadi kita tampilkan. Ternyata dia makin lama kok iya sih kayaknya makin mendekati 3. Coba sih saya kecilkan lagi. Makin lama, dari sini bisa kita simpulkan ya secara kira-kira bahwa memang benar kayaknya. Saat X-nya itu dekat dengan 3, si Fx-nya dekat dengan saat si X-nya itu dekat dengan 1, si Fx-nya dekat dengan 3. Nah, itu baru tebakan ya, belum kita bisa buktikan secara matematis. Kita bahas dulu lah contoh yang cara yang ketiga, yaitu menggunakan sketsa grafik. Sama mirip dengan yang ini tadi ya. Cuman ini grafiknya, ini adalah grafik dari X pangkat 3 dikurangi 1 per X dikurangi 1 tadi. Jadi saat X-nya saya gerakkan mendekati 1, nilainya ternyata si Fx-nya mendekati 3. Coba di sini ada applet-nya. Jangan di sini wes. Saya kembali, saya di sini. Oke. Ini adalah fungsi ini sudah kita tuliskan, ini adalah grafiknya. Di sini bisa digerakkan ya. Di sini sengaja ini saya buat pusat. Jadi waktu ini saya gerakkan, ini tetap di tengah-tengahnya screen ini. Jadi 2. Kemudian saya geser sedikit atau saya full screen aja biar enak dilihat. Jadi di 2 nilainya adalah ini 7. Ini saya zoom. Bagaimana kalau di 1,2? Nilainya 3,64. Kayaknya lebih dekat ke 3 deh. Bagaimana kalau saya dekatkan lagi ke 1? Kayaknya makin dekat dengan 3. Sudah mulai kelihatan ya. Saya dekatkan lagi. Jadi yang di bawah ini saya geser. Karena saya zoom maka pergerakannya ini lebih halus. Karena 1,01 itu bukan bilangan yang dekat dengan 1, masih kurang dekat lagi, ya saya cobain, saya deketin begini lagi. 1,002. Dia dipasangkan dengan 3,006004. Kalau saya dekatkan lagi dengan 1, kemudian lebih dekat lagi ke 1, nanti meskipun tidak disimulasikan seperti ini, meskipun tidak disimulasikan seperti ini, nanti diharap bisa di dalam pikiran seolah-olah ngezoom begini ya. Ngezoom dideketin dengan 1. Kira-kira makin lama makin dekat dengan siapa ya? Coba sekali lagi wes. 1,000005 dia dengan 0. Makin lama dia makin dekat dengan 3. Ya, si Fx-nya. Begitu juga saat saya coba-cobanya si X-nya itu di kirinya 1.
Jadi tidak hanya di kanan ya, harus kiri. Karena kalau X dekat dengan 1 itu artinya ya X-nya di kanannya 1 atau X-nya di kirinya 1. Jangan-jangan beda nanti antara dekat di kiri dengan di kanan nilai fx-nya. Menuju ke siapanya jangan-jangan beda. Ya nanti memang akan kita temui kasus yang seperti itu. Tapi tidak untuk contoh sederhana ini. Kalian bisa membuka applet ini, coba-coba sendiri ya. Dideketin. Kalau perlu ada tabelnya, ini ada tabelnya. Kalau misalkan ini di zoom, tabelnya akan mengupdate ya sesuai dengan di sini delta X-nya berapa. Cuman kalau di sini harus dipaskan ke 1. Dipaskan ke 1 dulu baru dia bisa menampilkan kanan kirinya 1. Ini kalau delta X-nya atau jarak yang ini tiknya X ini adalah 0,1, maka di sini 0,1. 0,7, 8, 9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Oke, cuman kayaknya lebih intuitif yang ini karena memang topiknya tadi kebetulan kita menggunakan grafik. Jadi didekatkan lagi, dan seterusnya. Yang ini tadi ya, ini cuman gambaran saja bagaimana saya melakukan yang ini. Oke, jadi makin lama makin saya dekatkan dengan 1, di sini sudah cukup dekat dengan 1, tapi ya nggak dekat dengan 1 juga karena harus lebih dekat lagi dari ini. Saat X-nya mulai dekat dengan 1, si Y-nya mulai dekat dengan 3. Nah, ini saya cuma untuk menunjukkan bahwa kalau digambarkan tadi kayak pas di 1, padahal kalau di zoom enggak kok. Enggak 1 tepat, dia 1, ini. Gitu. Kalau dilihat memang kayak pas di 1, padahal enggak. Nah, sejauh ini percobaan kita tadi, apa yang kita lakukan tadi menggunakan 3 cara ini, memberikan kesimpulan bahwa fx menuju ke 3 saat x-nya dekat dengan 1 atau dalam simbol matematikanya. Nah, ini simbol limit. Limit ini. Jadi limit terus kemudian ini kita bacanya adalah limit x mendekati c dari fx sama dengan L. Atau saya akan sering membaca ini sebagai limit f di c, begitu saja. Limit f di c adalah L. Mungkin nanti saya akan lebih sering untuk menyebut dengan yang sebutan terakhir tadi. Limit f di c adalah L. Jadi limit dari ini di 1 adalah 3. Atau karena tadi konsepnya kita mulai dari X terus kita lihat F ya wes kita baca begini saja. Saat limit X mendekati 1, limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 adalah 3. Atau saat X dekat dengan 1, si ini, fx ini dekat dengan 3. Atau kalau kita nggak perlu mencoba-nyoba ya, nggak perlu nyoba-nyobain, kita bisa melakukan ini. Jadi bisa kita tuliskan ulang ini sebagai itu. Nah, terus setelah kita tuliskan, yang kita lakukan adalah kita coret. Apa jaminan kita bisa nyoret? Kalau A dikali B dibagi A itu sama dengan B, ini dicoret, ada syaratnya. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Lah kalau A-nya 0, berarti ini kan misalkan 0 dikali 5 dibagi 0 dicoret. Sama dengan 5. Nah, padahal tidak demikian ya. Dicoret itu artinya dia dikalikan dengan sepernya. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 ya nggak jalan, nggak boleh begitu. Kalau begitu yang dicoret ini nggak boleh 0. X dikurangi 1 harus tidak sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Dia sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 1. Nah, ada jaminan kah X yang bukan 1? Ada, jaminannya adalah ini. X dekat dengan 1. Dia tidak sama dengan 1, cuman dekat saja. Karena konsep limit ya begitu, dekat. Oke, jadi boleh dicoret karena ada jaminan X tidak sama dengan 1. Kalau X tidak sama dengan 1, berarti X dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, boleh dicoret. Sehingga kita peroleh dia adalah limit ini
Terus kemudian kita substitusikan. Ya, ini aturan ini akan kita pelajari di 1.3 ya. Tapi untuk sementara ini ya wis diikuti dulu saja seperti yang di buku itu. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Pengertian limit secara intuisi. Notasi ini menyatakan, tadi sudah kita sempat singgung, jika X dekat dengan C tapi berbeda ya, dekat tapi berbeda. Jadi tidak X tidak sama dengan C. Jika X dekat dengan C, maka Fx dekat dengan L. Contoh ini adalah contoh yang trivial ya, contoh yang sangat sederhana tetapi penting. Tentukan nilai limit dari itu. Oke. Saat X dekat dengan 3, 4X dikurangi 5 dekat dengan 4 dikali 3 dikurangi 5 sama dengan 7. Dengan demikian kita peroleh nilai limitnya adalah 7. Kita bisa menggunakan 3 cara tadi. Dicoba, kita dekatkan lagi dengan 3, saya dekatkan lagi dengan 3. Nilainya ternyata bisa disimpulkan kayaknya dia dekat dengan 7 deh makin lama. Nah, kenapa kok kayaknya? Karena belum terbukti secara matematis, baru kita melihatnya. Jangan-jangan apa yang kita lihat menipu, kan belum tahu, itu belum dibuktikan. Tapi karena ini judulnya masih pengenalan limit secara intuisi, secara intuitif, ya enggak apa-apalah berdasarkan yang kita lihat terus kita menyimpulkan. Terus selanjutnya adalah ini, contoh yang kedua, masih agak sederhana juga. Kita harus menentukan nilai limit itu. Jadi saat X dekat dengan 3, apa yang terjadi dengan itu? X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi X dikurangi 3. Yang bisa kita lakukan adalah, karena faktornya dia salah satunya adalah X dikurangi 3, jadi kita tuliskan seperti ini saja. Kalau dia sudah bisa dituliskan mirip seperti ini ya, nanti untuk soal-soal yang lain masa depan cerah ya. Ini tinggal coret saja. Kenapa boleh dicoret? Karena tidak sama dengan 0. Apa jaminannya? Ini X-nya dekat dengan 3, berarti X tidak sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 5. Oke, tadi perhatikan ya bahwa si ini tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Tapi nggak apa-apa, karena kita memang tidak perlu atau mensyaratkan ini terdefinisi di X sama dengan 3. Kita mau mencari limitnya di 3 kok, berarti di sekitar 3 lah. Untuk mengetahui apa yang terjadi dari ini ya, saat X-nya dekat dengan 3, saya kelamaan kalau bacanya ya. Kita bisa gunakan kalkulator atau mengeksekusi nilai-nilainya di, ya misalkan X yang dekat-dekat dengan 3 lah. Misalkan 3,1, 3,01, 3,001. Kita gunakan 3 metode tadi. Tapi lebih elegan cara yang ini daripada cara yang menghitung tadi satu-satu tadi. Selanjutnya adalah ini, limit X mendekati 0 dari sin X per X. Kita tidak bisa menyederhanakannya secara aljabar. Nanti pada kenyataannya kita harus agak berkeringat untuk membuktikan ini atau untuk mencari nilai limitnya. Nilai limitnya adalah 1. Tapi karena ini masih pengenalan intuitif, ya pakai coba-coba yang tadi, 3 cara tadi. Setelah dicoba-coba ya, ketemu nilainya adalah 1. Nah, kita coba kalau memang benar demikian. Sin X per X. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi saat X-nya dekat dengan 0, kira-kira sin X per X dekat dengan siapa ya? Yang jelas dia tidak terdefinisi di 0, ini harusnya bolong ya. Bolongnya nggak kelihatan, mau di zoom berapapun nggak kelihatan, karena memang hanya satu titik saja ini yang nggak terdefinisi. Oke, saat kita dekatkan dengan 0, nilainya segini. Lebih dekat lagi itu bisa nebak ya, makin lama dia akan makin menuju ke 1. Lebih dekat lagi loh nilainya 1, lebih dekat lagi nilainya 1, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan 3 metode tadi secara manual, kalian gunakan kalkulator, akan ketemu nilai yang sama, yaitu 1. Pernyataan ini
yaitu pernyataan yang ini ya, akan kita buktikan di subbab berikutnya. Beberapa hal yang perlu diwaspadai. Ada berapa? Ini nanti ada 3 hal ya untuk sementara yang perlu diwaspadai terkait perhitungan limit ini. Yang pertama adalah kalkulator bisa saja menipu Anda, padahal bukan kalkulatornya menipu ya. Karena apa coba? Contohnya adalah ini, saya punya suatu nilai limit yang harus dibuktikan atau yang harus dicari ya. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat dikurangi cos X per 10.000. Kalau kita gunakan cara yang tadi, salah satu dari 3 cara tadi, di sini adalah tabel. Dari sini kita bisa menyimpulkan dia kira-kira dekat ke siapa ya si ininya saat X-nya dekat dengan 0. Kita lihat di sini saat X-nya 1, dia 0,9995. Saat X-nya min 1 pun dia juga segini. Ini tanda plus minus maksudnya begitu, untuk menghemat tempat. X-nya 0,5 saya dekatkan ke 0 ya. Dia nilainya 0,24. X-nya 0,1 lebih dekat lagi ke 0 berarti. Dia nilainya 0,009. Saat X-nya saya dekatkan lagi ke 1 yaitu 0,01. Dekatkan ke 0 maksud saya. Yaitu 0,01, dia nilainya segini. Sudah sangat dekat dengan 0. Kira-kira saat saya dekatkan lagi ke 0, lebih dekat lagi, dia kira-kira dekat dengan siapa? Nah, kalau kita lihat tabel ini, ya pasti jawabannya adalah 0. Pasti jawabannya 0 dia. Di sini pasti mendekati 0. Tetapi, itu nggak benar ya. Karena kalau kita hitung, dia nilai limitnya adalah, karena cos 0 itu adalah 1 ya, jadi ini X kuadrat, X-nya dekat dengan 0, si X-nya ya 0 kuadrat. 0 kuadrat dikurangi 1/10.000 adalah min 1/10.000. Tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Saya buat enggak ya? Oh ini, waspadai. Warning yang pertama, kalkulator bisa saja menipu. Ini yang tadi, gambar dari X kuadrat dikurangi cos X dibagi 10.000. Gambarnya begini. Saat X-nya dekat dengan 0, kira-kira Fx-nya dekat dengan siapa ya? Dengan 0 juga. Nah, kan dari gambarnya begini. Tunggu dulu, kalau ini saya dekatkan dengan 0, ini saya zoom. Di sini saya zoom lagi, biar kelihatan ya, scale-nya saya ubah. Anda bisa melakukan ini, tekan shift, lalu ini diklik, terus geser. Nah, biar kelihatan. Ya nilainya tetap, ini cuman perbandingan tiknya X dan Y saja. Oke, mungkin segini ya. Dari sini kelihatan. Ya memang dia semakin dekat dengan 0 kalau nilai-nilai yang diujikan tadi di sini, ya dia kayak seolah-olah menuju ke 0. Padahal kalau kita teruskan dia tidak 0 nilai fx-nya. Oke, berarti kesalahan kita di mana? Kita mulai dari 1 dulu. 1 itu di sini. Nilainya 0,99945 dan sekian ini ya. Ini. Kemudian saat 0,5 saya dekatkan 0,5. Mana? Kurang sedikit. Segini. Dia nilainya, ini saya zoom out dulu biar kelihatan. Enggak apa-apa wes. Ini gara-gara tadi sudah saya rescale. 0,5 itu dengan 0,2499. Tuh, sama ya. Lalu 0,1 saya dekatkan lagi dengan 0. Set ke sini. Nilainya adalah di sini. Saya zoom. 0,00990 dan seterusnya. Kalau di sini nulisnya adalah segini. Nah, terakhir saya dekatkan dia ke 0 lagi, yaitu 0, berapa tadi? 0,01 atau 001? 0,01.
0,01 itu di sini. Kebetulan kalau kita lihat gambarnya 0,01 itu memang di sini. Ya, nilai fungsinya dia dekat dengan 0 ini, sangat dekat sekali dengan 0. Jadi, kesalahan kita dalam melakukan tadi adalah nilainya kurang banyak yang dicoba. Lah kalau saya dekatkan lagi ke 0, tuh, misalkan X-nya jadi 0,002. Jadi kelihatan dia mendekati ke siapa si fx-nya. Saya dekatkan lagi ke 0. Tuh, semakin ketahuan dia akan menuju ke min 1/10.000. Dekatkan lagi ke 0, dekatkan lagi ke 0, nanti jadi kerasa. Jadi kesalahan kita yang pertama ini, kalau kita nebaknya 0 loh ya, salahnya adalah di kurang dekatnya titik yang dicoba-coba. Ini, ternyata saya buat ininya ya. Kalau kita zoom ternyata kondisinya begitu. Ya, jadi di sini kebetulan ya yang tadi tertipu tadi. Yang kedua yang perlu diwaspadai juga adalah tidak ada nilai limit pada lompatan. Kalau kita sudah berkenalan dengan fungsi ini, fungsi yang agak aneh dibandingkan teman-temannya, yaitu floor, fungsi tangga. Oke. Ini tampil dulu lah. Kita akan mencari tahu limit dari dia saat X-nya dekat dengan 2. Saat X dekat dengan 2, kira-kira si fx-nya ini, yaitu si floor X ini, dekat dengan siapa ya? Karena X itu dekat dengan 2, ya harus kita eksekusi 2 sisi. Dekat dari kanan dan dekat dari kiri. Terus kita lihat nanti nilainya si fx ini, si floor X ini dekat dengan siapa gitu. Kalau kita lihat, coba lompatan. Ini perlu di reset. Saya refresh aja lah, F5. Lompatan. Oke, ini adalah floor X tadi. Kita tadi akan bertanya nilai dari fx saat X-nya dekat dengan 2. Di sini saya mulai X-nya adalah 2,5 ya. X-nya 2,5. Saat X-nya 2,5 nilainya adalah 2 karena floor 2,5 adalah 2. Terus kalau saya dekatkan dengan 2, jadi saya geser ke kiri menuju 2, yaitu 2,1. Nilainya adalah 2 juga, floor 2,1 adalah 2. Kalau saya dekatkan lagi ke 2, yaitu 2,01 di sini, berapa nilainya? 2 juga. Floor dari 2,01 adalah 2. Oke, saya agak percepat, nanti kalau bingung bisa di pause atau dihentikan terus dipikir-pikir ya. Saya dekatkan lagi ke 2,001. Nilainya ya pasti 2. 2,00005. Berapa? Ya 2. 2, berapapun yang dekat dengan 2 di kanannya ini nilai floor-nya pasti ya 2. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita katakan bahwa saat X-nya dekat dengan 2 dari kanan, karena kita barusan eksekusinya baru dari kanan saja loh. Dia nilainya adalah 2. Nilai limitnya 2. Kalau dari kanan. Terus kalau dari kiri, 1 bukan, kita tidak bisa bilang 1 itu dekat dengan 2, karena ya harus dekat lagi ya. Cuman kita dekatnya sekarang dari kiri. Misalkan 1,9. Misalkan 1,9, dia adalah 1 karena floor 1,9 adalah 1. Saya dekatkan lagi ke 2, 1,98. Floor dari 1,98 berapa? 1. Dekat lagi ke 2, dekat sekali pokoknya, tapi nggak sampai 2 ya. Dekat sekali ke 2. Oke, tapi tetap di kirinya 2 dekatnya. Misalkan di sinilah, atau ini sekalian. 1,999-nya 5 kali. Berapa floor-nya? 1. Makin dekat ke 2, 1, sekian ya. Nilai floor-nya adalah 1. Jadi dari yang kita lakukan ini, kita bisa menyimpulkan limitnya
si floor X ini, si fx ini berapa saat X dekat dengan 2? Ternyata beda antara dekat dari kanan dengan dekat dari kiri. Kalau X-nya dekat dari kanan, kanannya 2, dia nilainya adalah 2, nilai limitnya. Saat X-nya dekat dengan 2 tapi dari kiri, dia nilai limitnya adalah 1. Nah, jadi berbeda. Karena tidak sama ya kita katakan tidak ada. Karena kita tidak bisa ngomong. Berarti dekat dengan siapa dong? Si fx-nya saat x-nya dekat dengan 2, nggak bisa kita katakan. Kita nggak bisa bilang 1, karena waktu di kanan dia dekat dengan 2. Kita juga nggak bisa bilang 2 nilai limitnya, karena waktu x-nya dekat dengan 2 dari kiri, dia nilainya 1. Kalau gitu 1,5, malah nggak dekat dengan 1,5. Cuma 2 dengan 1 saja kok nilainya tadi. Oke, jadi dari sini kita simpulkan bahwa nilai limit X mendekati 2 dari floor X itu tidak ada. Ini tidak ada. Yang ketiga, terakhir ini ya. Terakhir di bagian hal-hal yang perlu diwaspadai. Terlalu banyak guncangan. Terlalu banyak tekanan batin gitu ya. Guncangan di sini maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi saya punya suatu fungsi namanya sin super X. Nggak tahu, mungkin waktu di bab cara menggambar grafik fungsi kemarin sepertinya sudah saya contohkan sin super X itu. Entah ingat atau lupa karena waktu itu nggak dibahas benar-benar ya. Cuma untuk menunjukkan fungsinya saja, grafiknya maksud saya. Kalau kita lihat dia nilainya ini di 2pi, di 2/2pi berarti lebih kecil lagi ya, 2/2pi itu, karena penyebutnya semakin besar. Penyebutnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi makin lama akan makin menuju ke 0 ini kalau penyebutnya dibesarkan. Ternyata nilainya ya 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1. Lalu saat dia, si X-nya ini mendekati 0, nilainya berapa? Nggak bisa ditebak karena kondisinya seperti ini. Oke, nah grafiknya adalah seperti ini. Dia di sini makin padat. Nggak bisa kita tebak dia saat X yang dekat dengan 0 nilainya berapa. Oke, mudah-mudahan kuat laptop saya ya. Akan saya coba. Kita deketin ke 0. Oke, saya tunjukkan dulu ya kondisinya dia. Dia tuh makin lama makin padat sekali. Ini kalau di zoom ini mungkin laptop kalian agak lemot. Jadi caranya kalau mau tahu di tengah sini ada apa, zoom saja di sekitar sini ya. Kan lancar. Setelah itu baru ditarik ke sini. Tariknya jangan sporadis. Ini sini ke sana seret. Makin lama makin padat. Kalau saya lihat lagi, makin lama makin padat dan seterusnya. Oke ya, wes kita begini aja. Tadi maunya X-nya dekat dengan 0 ya. Saat X-nya sama dengan 3 segitu nggak kelihatan. Saat X-nya 2 dia nilainya 0,47. Saya dekatkan lagi ke 0, yaitu 1 misalkan. Nilainya segitu, saya dekatkan ke 0, yaitu di 0,2, nilainya segini. Saya dekatkan ke 0 lagi. Lihat, itu sangat berombak, itu naik turunnya cepat. Berarti dia di sekitar 0 ini berombaknya lebih cepat. Saya dekatkan lagi ke 0. Ya, dia jahit begitu ya, naik turun. Itu baru 0,01. Belum yang lebih dekat lagi ke 0, dia lebih cepat lagi berombaknya begininya. Ini yang kita sebut sebagai terlalu bergelombang, itu yang seperti ini. Waktu saya dekatkan dengan 0, dia jadi tambah nggak karu-karuan begitu gerakannya. Oke, jadi waktu lebih dekat ke 0 dia, ya kita nggak bisa menebak nilai fx-nya dia, sin x per x-nya itu dekat dengan siapa. Jadi kalau menemui suatu fungsi yang terlalu bergelombang begini, terlalu banyak goncangan seperti itu, maka dia nilai limitnya tidak ada. Oke, selanjutnya konsep yang tadi sempat kita singgung ya, cuman nggak saya berikan definisi formalnya atau judul formalnya, yaitu limit kiri dan limit kanan.
seperti yang tadi saat terjadi lompatan dalam fungsi seperti floor X tadi ya, limitnya tidak ada di titik tersebut. Nah, kok kondisi yang tadi barusan kita otak-atik tadi memunculkan gagasan baru, ide baru, definisi baru, yaitu limit kiri dan limit kanan. Limit kanan kita notasikan seperti ini. X mendekati C dari kanan, jadi ada plusnya begitu. Dari fx adalah L. Apa artinya jika X dekat dengan C, di sebelah kanannya C berarti ya. Jadi selalu X itu kurang dari C. X-nya lebih besar dari C. Selalu X-nya itu lebih besar dari C karena X-nya mendekati C dari kanan. Oke. Maka fx dekat dengan L. Dari mana ini? Dari notasi ini. Terus kalau ada limit kanan, pasti ada temennya, yaitu limit kiri. Simbolnya kalau yang kanan pakai tanda plus, yang limit kiri kita pakai tanda minus. Jadi ini menyatakan arah. Di sini kita katakan limit X mendekati C dari kiri, dari fx adalah L. Seperti itu. Jadi kalau di contoh tadi, limit X mendekati 2 dari floor X tidak ada. Bukan tidak terdefinisi ya, tapi tidak ada karena tidak ada nilai limitnya. Sedangkan limit X mendekati 2 dari kanan dari floor X adalah 2. Sedangkan limit X mendekati 2 dari kiri dari floor X adalah 1. Tadi sudah disimulasikan. Menghalangi. Teorema limit. Jika limit f di C adalah L, maka di sini jika ada nanya jika ya, jadi dua arah. Di sini dua arah. Artinya jika limit f di C adalah L, maka limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu L. Sebaliknya, karena tadi saya bilang dua arah, jika limit kirinya sama dengan limit kanannya, sebut saja L, maka kita katakan nilai limitnya adalah L. Seperti itu. Yang tadi floor X tadi tidak ada nilai limitnya karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan untuk C-nya di bilangan bulat. Kalau C-nya tidak di bilangan bulat, pasti ada. Nah, coba nanti dicoba-coba ya. Saat X mendekati 2,5, kira-kira ada nilai limitnya enggak ya? Jadi coba nanti. Limit X mendekati 2,5 dari floor X. Kamu eksplorasi dapat nilai berapa. Kalau kamu menemukan nilai 2, maka kamu benar. Selanjutnya, wow, apa ini? Ini adalah tebak-tebakan. Kalau ditanya, ini adalah suatu fungsi f. Suatu fungsi fx. Tidak secara eksplisit diberikan fx sama dengan siapa ya. Yang jelas grafiknya seperti ini. Kalau ditanya f min 3 sama dengan siapa? Sama dengan 1 karena ini nilai fungsinya. Ini kan bolong, ini yang buntet gini ya. Ini yang enggak bolong. Berarti nilai fungsinya adalah 1. Kita belum ngomong tentang limit. Terus di mana lagi? Di sini f min 1 berarti berapa? F min 1 adalah 1 karena di sini bolong, dia bukan 3. Terus di mana lagi? F5. F5-nya adalah ini. Anggap saja berapa ini ya? Anggap saja 3 ya. Nggak tahu pas apa enggak ini. Jadi F5 adalah 3 kalau memang lurusnya adalah di sini. Oke, sekarang kita membahas tentang limit. Limit X mendekati min 3 dari si fx sama dengan berapa? Jadi saat X-nya dekat dengan min 3, baik dari kanan atau dari kiri. Kalau Anda menjawab 2, maka Anda benar. Selanjutnya, limit X mendekati min 1 dari fx sama dengan tidak terdefinisi. Limitnya tidak ada, bukan tidak terdefinisi ya. Kenapa tidak ada? Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Oke, kalau begitu ini kan tidak ada ya. Tidak ada. Kalau gitu limit kirinya berapa? Atau saya hapus dulu lah ini.
limit X mendekati min 1 dari kiri dari fx adalah kira-kira mendekati berapa ya? Kalau di sini nilainya adalah ini. Saya dekatkan lagi min 1 nilainya di sini. Lebih dekat lagi dengan min 1 dari kiri nilainya sini. Kalau Anda menjawab 3, Anda benar. Dan limit X mendekati min 1 dari kanan dari si fx adalah, kalau Anda menjawab 1, maka Anda benar. Oke, terus selanjutnya adalah ini. Limit X mendekati 5 dari si fx berapa? Yang kanannya bisa lah kita cari. Yang kirinya kasus yang tadi. Terlalu bergelombang tadi. Terlalu banyak guncangan. Ya, terguncang dia, nggak stabil. Jadi kita katakan di sini limitnya tidak ada. Karena limit kirinya kita tidak bisa mendefinisikan. Jadi limit X mendekati 5 dari kiri dari fx ini tidak ada. Ya, kalau limit kirinya nggak ada ya berarti pasti nilai limitnya nggak ada. Nilai limit kiri itu harus sama dengan limit kanan kok kalau limitnya itu ada. Limit kanannya berapa? Kalau kalian menjawab limit X mendekati 5 dari kanan dari si fx ini adalah si 3 tadi. Kalau ini lurus ya. Kalau ini lurus maka kalian benar. Selanjutnya adalah ini soal. Coba saya buat upload enggak ya? Nah, soal nomor 29 ini. Oh, 2930. 29 dulu lah. Oke, tentukan nilai limit-limit berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Benar toh, banyak sekali. Oh iya sih. Oke, kita kerjakan satu persatu. Limit X mendekati min 3 dari fx adalah ini. Adalah yang ini. Ya. Limit X mendekati min 3 dari si fx. Nilainya adalah, kalau Anda menjawab 2, Anda benar. Limit kanan sama dengan limit kiri sama dengan si 2 ini ya. Kalau kita lihat makin dekat dia dengan min 3 dari kanan, dia makin dekat dengan si 2, makin dekat dia dengan min 3 dari kiri, dia juga makin dekat dengan si 2 tadi. Selanjutnya adalah F3. F3 sama dengan nilai fungsi berarti ya, bukan nilai limit. F3-nya ini mungkin maksudnya adalah F-3 ya. F-3, saya buat F-3. Coba dilihat soal aslinya. F-3 ya, benar tak? F-3. F-3 adalah 1. Bukan nilai limitnya ya, nilai fungsinya. F-1. F-1-nya tidak terdefinisi. Bukan tidak ada ya, tapi tidak terdefinisi. Yang tidak ada atau tidak ada tadi nilai limit. Sekarang yang D, limit X mendekati min 1 dari si F. Nilai limitnya adalah, kalau ini saya kira-kirakan segini itu 2,5, dan jika Anda menjawab 2,5 maka Anda benar. Selanjutnya adalah F1. F1-nya di sini adalah 2 karena yang bulat, yang tertutup di sini buletannya adalah di 2. Yang di 1 ini bolong. Kemudian si F itu adalah limit X mendekati 1 dari fx. Limitnya tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Makin lama dia dekat dengan 1 ya, dekat dari kanan, dia makin mendekati 1. Makin lama, hapus dulu. Aduh, kok hapus semuanya? Oke, bijim. Kalau dia makin dekat dengan 1 dari kirinya 1 ini, ya dia pasti makin lama makin mendekati si 2. Jadi dia tidak ada nilai limitnya. Nah, sekaligus menjawab yang ini ya. Limit kirinya untuk X mendekati 1 adalah 2. Limit kanannya adalah 1. Terus limit X mendekati min 1 dari kanan dari fx di sini adalah ya 2,5 itu kalau kita kira-kira. Kenapa kok ini enak didapat ya?
Karena tadi sudah ditunjukkan bahwa dia ada nilai limitnya. Kalau dia ada nilai limitnya berarti kan limit kiri sama dengan limit kanan. Sama dengan si sebut saja L ini yaitu 2,5. Oke, saya hapus ini enggak apa-apa. Selanjutnya adalah latihan 30. Limit X mendekati min 3 dari si fx. Kita lihat di sini ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri. F3 nilai fungsi E. Dia sama dengan F3 apa F-3 ya? F-3 ini mungkin harusnya. Coba sih, nomor 29. Oh, enggak ada di sini. Nomor 30 harusnya pakai yang ini ya. Oke, saya anggap dia min 3 sajalah. F-3-nya adalah 1. Karena yang buletannya yang tertutup dia ada di 1, bukan ada di 2 ini. Kemudian F-1-nya adalah ya di sini ini 1. Adalah 1. Limit X mendekati min 1 dari si fx adalah dia nilai fungsinya kan 1. Berarti dia sama dengan 1 juga dong. Tunggu dulu. Kalau kita lihat di sini. Saat X-nya mendekati 1 dari kanannya ini ya. Dia nilai fungsinya ini makin lama makin mendekati siapa ini? Makin mendekati 2. Jadi limit kanannya adalah 2. Bagaimana dengan limit kirinya? Saat X-nya dekat dengan min 1, tapi dari kiri begini, makin lama dia makin nilai fungsinya dekat dengan siapa? Dekat dengan 2 juga. Sehingga nilai limitnya ada yaitu 2. Oh, berbeda dari si yang ini tadi, si nilai fungsinya. F1-nya adalah di sini adalah 1 karena di sininya lingkaran tertutupnya ada di 1. Coba sih di zoom ya. Di zoom. Lingkaran tertutupnya ada di sini, di 1. Waktu dia 1 nilainya ya 1. Oke. Jadi kita tulis di sini dia adalah 1. Limit X mendekati 1 tidak ada karena limit kanannya itu terlalu bergelombang. Di sini yang kanan nggak ada, yang kiri ada. Yang kiri adalah 1. Makin X dekat dengan 1 dari kiri, makin fx-nya dekat dengan si 1. Jadi kita tulis ini 1 loh. Tintanya salah. Limit X mendekati 1 dari kiri. Oh, mendekati 1-nya. Yang ini tadi tidak ada ya. Yang ini tidak ada. Yang ini sama dengan 1 yang dari kiri. Dari kanannya tidak ada nilai limit karena terlalu bergelombang. Sedangkan yang terakhir limit X mendekati min 1. Waduh, kita harus kembali lagi. Lihat min 1. Min 1-nya ini. Oh, cukup kelihatan kok. Limit X mendekati min 1 dari kanan ya adalah ya bisa dilihat ya dia 2 karena di sini sudah ketahuan bahwa dia itu nilai limitnya ada yaitu 2. Pasti limit kanan sama dengan limit kiri. Kalau ini saya tambahin lagi limit X mendekati min 1 dari kiri dari fx pun juga sama yaitu 2. Oke, itu nanti bisa dimainkan appletnya saya online kan kok. Selanjutnya adalah sudah habis. Nah, itulah pengenalan limit secara intuisi di bab 1.1 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya, definisi formal dari limit. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.